Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Vivo, yaitu Vivo V27e, di mana kita akan bahas detail reviewnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Vivo V27e ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP Vivo V27e ini. Jadi, aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Helio G99 yang itu harusnya termasuk bagus buat penggunaan hari-hari. Dan tapi kita menemukan bahwa ada ketidakstabilan software di HP ini, di mana secara performance harian untuk buka tutup aplikasi ataupun buat sehari-hari browsing dan lain sebagainya itu kadang-kadang masih ada sedikit stutter yang itu agak mengecewakan sih sebenarnya, karena menurut kita ini softwarenya masih belum matang ya guys. Tapi memang sebagai chipset MediaTek Helio G99 yang memang powerful, kita uji coba juga menggunakan gaming. Dan di sini menariknya, untuk gaming itu termasuk lancar guys. Kita uji coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playbacknya, durasi baterainya semua di layar kalian. Dan overall tuh lancar banget. Kita dapat rata-rata di 57 fps, dan itu bagus banget ya guys. Kemudian game berikutnya yang kita uji coba adalah game Genshin Impact, di mana game Genshin Impact kalian bisa lihat untuk settingnya, level playbacknya, durasi baterainya semua di layar kalian, dan overall kita masih bisa mendapatkan HP ini tuh sangat playable banget untuk main game Genshin Impact di 37 fps rata-rata ya guys. Dan itu menarik banget ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark juga, kita uji coba 3 benchmark yaitu Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba juga menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini adalah HP yang sangat menarik secara performance, cuma memang Vivo harus mengupdate software untuk memberikan smoothness ketika digunakan hari-hari ya guys. Kemudian dari sektor kamera, kualitas kamera utama dari HP Vivo V27 ini termasuk bagus, meskipun memang tidak bisa dibandingkan dengan V27 5G ya guys, jadi memang beda kelas. Dan yang memang kita agak sayangkan, kalau kita beli di harga official itu masih belum ada kamera ultra wide. Di harga 4 jutaan belum ada kamera ultra wide, masih 4G, itu masih agak sayang, kecuali sudah 5G itu akan beda cerita. Tapi dalam hal ini dia masih 4G, 4 jutaan, tidak ada kamera ultrawide. Wah, itu benar-benar luar biasa sih. Tapi untungnya saat ini harganya sudah di bawah 4 juta, di 3,7, 3,8, yang kalau misalnya kalian tertarik untuk beli, langsung cek link di deskripsi video, nanti akan taruh link pembeliannya. Dan di situ, itu menurut kita termasuk oke guys untuk kualitas kamera di harga 3 jutaan nih guys. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Vivo V27e. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini kualitas gambarnya. Dan sekedar informasi juga buat kalian, kita ini lagi terik matahari ya, lumayan terik. Dan ternyata kualitas layar AMOLED-nya nggak seterang itu guys. Jadi untuk di bawah terik matahari ya masih kelihatan, tapi ternyata nggak seterang yang kita pikirkan. Dan kalau kalian lihat ini untuk kamera depannya, dan warnanya tuh kewam banget ya guys. Jadi kurang tahu kenapa Vivo V27 ini ya memang sih kelas harganya di 4 jutaan ya, nggak sebagus yang V27 biasa, tapi ya ini tone warna sih perlu diperbaiki oleh Vivo sih. Dan ini memang dia lebih memutihkan ya, kayak ada efek putihnya itu seperti di Vivo V27 biasa ya guys. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari V27e ini ya guys, silakan. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari V27e. Kalau bisa kita gunakan buat vlogging seperti ini, untuk kualitas gambarnya seperti apa, apakah bagus atau tidak, silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari V27e ini. Kalau menurut kita sendiri sih termasuk cukup lumayan bagus ya, karena kalau kita lihat dari harga resmi sebenarnya itu dekat-dekat sama Xiaomi 12 Lite ya guys, yang menurut kita tuh juara di harga 4 jutaan. Tapi kalau kalian benar-benar perhatikan benar-benar di sini, dia memang lebih cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan brightness dari gambarnya, sehingga kesannya itu akan menjadi lebih putih daripada biasanya. Tapi yang menarik di sini, kamera belakangnya bisa merekam sampai 1080p 60 frame per second ya guys. Tapi silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Vivo V27 ini ya guys.
Kemudian kualitas layar AMOLED Full HD Plus 120Hz termasuk bagus untuk penggunaan harian. Meskipun begitu, untuk di bawah matahari, terik matahari, itu ternyata tidak seterang itu layarnya guys. Jadi brightness-nya itu tidak seterang itu. Tapi overall masih oke guys, dengan ciri khas layar AMOLED yang masih bisa terbaca di bawah terik matahari guys. Kemudian dari sisi speaker, kualitas single speaker di HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan kualitas speaker HP ini di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, ini adalah HP Vivo yang punya baterai life yang sangat awet banget. Dimana kita menemukan secara benchmark kita uji coba itu bisa bertahan hingga 17 jaman untuk satu kali charge dari 100% ke 20%. Dan itu sebuah hal yang bagus banget. Memang juga kita gunakan hari-hari juga termasuk irit kok guys ini. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sebenarnya sudah dibekali oleh kepala charger 80 watt. Tapi pada kenyataannya untuk speed charge-nya itu tidak bisa sampai 80 watt, di mana itu butuh waktu untuk full charge itu sekitar 1 jam 20 menitan. Itu berarti sekitar 30 watt, 25-30 wattan yang sebenarnya daya yang bisa diterima oleh HP ini. Yaitu perlu kalian ketahui ketika beli HP ini. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock dan NFC ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus banget ya. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika ambil HP ini, di mana slot SIM card HP ini itu menggunakan slot SIM card hybrid, yang artinya kalian cuma bisa pilih dual SIM atau single SIM plus micro SD ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki headphone jack 3,5 mm yang mungkin akan menjadi sebuah deal breaker buat sebagian orang ya guys. Kemudian HP ini juga tidak support virtual background zoom, sehingga kalian kalau pakai zoom tidak support virtual background zoom ya guys. Kemudian satu fitur yang dijual oleh Vivo dari V27 series yaitu adalah Aura Light, yang artinya LED flash dari HP ini yang memang memberikan soft touch untuk penggunaan kamera ketika dalam kondisi cahaya yang kurang. Tapi menurut kita sendiri itu lebih ke gimmick marketing yang sebenarnya pada dasarnya itu tidak terlalu kita gunakan juga untuk sehari-hari itu sebenarnya. Dan ya itu kalian perlu ketahui ketika ambil HP ini. Itu dia tadi adalah detail review dari HP ini. Tentunya kalian punya ekspektasi apakah sudah menjawab dengan review ini? Silahkan tulis komentar. Kalau menurut kita sendiri, ini adalah HP yang memang masih layak beli, asal kalian dapat di bawah harga 4 juta rupiah. Tapi kalau kalian dapat di harga official, itu menurut kita masih punya alternatif HP lain yang menarik banget di kelas harganya ya guys. Dan itu dia yang bisa kita simpulkan dari review V27i ini. Tapi silahkan terus berkomentar. Dan jangan lupa like video yang kakak suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.